Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk kelompok 20 dengan tema tugas kelompok yaitu kasus obat yang ditarik dari peredaran akibat masalah keamanan. Dan obat yang dibahas oleh kelompok 2 yaitu clobutinol. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Andi Ahmad Alif, yang kedua saya sendiri Hulmi, yang ketiga Nur Alifia Syaban. Baik, selanjutnya mengenai identitas obat. Nama generik yaitu clobutinol, nama dagang biotusin lomisat pertoksil silomat. Golongan terapinya yaitu obat antitusif atau penekan batuk yang bekerja pada sistem saraf pusat. Indikasi awal digunakan untuk meredakan batuk kering non-produktif, yakni batuk tanpa dahak. Selanjutnya masalah keamanan. Jenis efek samping berat yaitu berupa kantuk, pusing, insomnia, mual, muntah, berpotensi memperpanjang interval QT, dan menyebabkan aritmia jantung. Selanjutnya KTD yang ditemukan. Berdasarkan hasil evaluasi pharmacovigilance oleh European Medicines Agency atau EMA melalui Committee for Medical Product for Human Use CHMP, ditemukan bahwa clobutinol dapat menyebabkan pemanjangan interval QT pada EKG. Risiko aritmia ventricle serius dapat berkembang menjadi torsade de pointes dan berpotensi menyebabkan henti jantung mendadak. Karena risiko tersebut dinilai serius dan tidak dapat dikendalikan, dengan pembatasan penggunaan, manfaat obat dianggap tidak lagi lebih besar dibanding risikonya. Selanjutnya, populasi terdampak. Berdasarkan hasil evaluasi keamanan oleh EMA tahun 2007, clobutinol dinyatakan memiliki risiko serius. Obat ini digunakan sebagai obat batuk sementara risikonya berpotensi fatal. Regulator menilai bahwa beberapa kelompok pasien memiliki risiko lebih tinggi dan secara umum seluruh pengguna berpotensi terdampak. Beberapa kelompok pasien yang memiliki risiko lebih tinggi yaitu 1. Pasien dengan riwayat gangguan irama jantung atau aritmia, 2. Pasien dengan pemanjangan interval QT atau bawaan, 3. Pasien dengan gangguan elektrolit, misalnya hipokalemia. Risiko dapat terjadi pada dewasa maupun anak-anak karena clobutinol digunakan sebagai obat antitusif, obat batuk. Namun, karena efek kardiotoksik ini tidak dapat diprediksi secara pasti dan bisa terjadi pada populasi umum, regulator memutuskan untuk menarik obat dari peredaran Uni Eropa. Proses pharmacovigilance. Pertama, bagaimana ADR terdeteksi? Itu efek samping clobutinol pertama kali terdeteksi melalui uji pemantauan pasca pemasaran, post-marketing surveillance, dan studi ilmiah lanjutan, bukan pada uji klinik. Sinyal keamanan muncul ketika beberapa peneliti dan laporan menunjukkan bahwa clobutinol dapat menyebabkan perpanjangan interval QT pada elektrodiagram EKG yang berhubungan dengan risiko aritmia jantung serius seperti torsade de pointes. Temuan ini dilaporkan terjadi bahkan pada dosis terapi. Selain itu, studi farmakologi menunjukkan bahwa clobutinol menghambat saluran ion kalium jantung yang merupakan mekanisme utama terjadinya pemanjangan QT dan aritmia. Pola ini diidentifikasi melalui laporan ilmiah dan studi elektrofisiologi dan pemantauan keamanan pasca pemasaran. Sinyal keamanan clobutinol pertama kali muncul dari temuan ilmiah dan pemantauan pasca pemasaran yang menunjukkan risiko kardiotoksik. Selanjutnya, 2. Pelaporan awal. Pelaporan awal kasus clobutinol bermula pada Agustus 2007 ketika otoritas regulator Jerman menemukan hasil
awal studi terbaru yang dilakukan oleh perusahaan Boehringer Ingelheim. Studi tersebut dilakukan pada relawan sehat dan menunjukkan bahwa klobutinol dapat menyebabkan perpanjangan interval QT pada jantung. QT prolongatin adalah gangguan pada aktivitas listrik jantung yang dapat meningkatkan risiko pingsan, stroke, gangguan irama jantung, aritmia, dan potensi komplikasi jantung serius. Setelah menerima data tersebut, otoritas Jerman menangguhkan izin edar klobutinol pada 31 Agustus 2007, menghentikan peredaran obat di Jerman, menginformasikan temuan ini kepada IMI. Di saat yang sama, Boehringer Ingelheim secara sukarela menarik produk yang dari pasar global dan mengimbau pasien untuk berhenti menggunakan obat tersebut serta mengembalikannya ke apotek. Selanjutnya, investigasi regulator. Setelah otoritas Jerman menangguhkan izin edar klobutinol karena temuan risiko gangguan jantung, kasus ini kemudian ditinjau di tingkat Uni Eropa oleh Committee for Medical Products for Human Use di bawah naungan IMI. Proses investigasi dilakukan untuk menentukan apakah izin edar obat yang mengandung klobutinol perlu dipertahankan, diubah, ditangguhkan, atau ditarik di seluruh wilayah Uni Eropa. Dalam proses evaluasi CHMP, meninjau seluruh data keamanan yang tersedia, yaitu yang pertama hasil studi terbaru pada relawan sehat, yang kedua data penelitian laboratorium, yang ketiga laporan kasus individu pasien, yang keempat data keamanan dari perusahaan pemegang izin edar, yang keempat literatur ilmiah yang telah dipublikasikan. Selanjutnya mengenai keputusan regulator. Yang pertama penarikan obat. Keputusan akhir. Komite Produk Obat untuk Manusia atau CHMP merekomendasikan penarikan seluruh izin edar obat yang mengandung klobutinol di seluruh pasar Uni Eropa. Status pasar. Obat ini tidak boleh lagi dijual atau diresepkan perusahaan. Alasan utama manfaat obat sebagai penekan batuk kering tidak lagi sebanding dengan risiko kesehatan yang ditemukan. Yang kedua, pembatasan. Penghentian penggunaan. Pasien yang sedang menggunakan klobutinol harus segera menghentikan pemakaian dan berkonsultasi dengan dokter. Larangan resep baru. Dokter dan tenaga medis dilarang menerbitkan resep baru untuk obat ini. Cakupan. Pembatasan berlaku untuk semua bentuk sediaan. Selanjutnya, yang ketiga, peringatan keamanan atau safety warning. Risiko jantung. Penggunaan klobutinol terbukti secara ilmiah menyebabkan perpanjangan interval QT atau gangguan pada detak jantung. Efek samping serius. Gangguan ritme jantung ini dapat memicu pingsan hingga gangguan irama jantung yang fatal. Hubungan dosis. Risiko meningkat seiring dengan peningkatan dosis yang dikonsumsi pasien. Catatan keamanan. Risiko ini bersifat sementara. Baik, selanjutnya mengenai pelajaran klinis. Dampak praktik farmasi. Kasus klobutinol memberi pelajaran penting bagi praktik farmasi. Berdasarkan evaluasi IMI, obat ini dapat menyebabkan gangguan irama jantung serius, sehingga akhirnya ditarik dari peredaran di Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa obat yang sudah lama digunakan tetap bisa memiliki risiko serius. Dalam praktik farmasi, tenaga kefarmasian harus lebih teliti menilai riwayat penyakit jantung pasien, interaksi obat, serta aktif melaporkan efek samping melalui sistem pharmacovigilance. Pencegahan di masa depan. Untuk pencegahan ke depan, penting dilakukan pemantauan keamanan obat secara terus-menerus atau marketing surveillance dan evaluasi ulang manfaat risiko obat. Tenaga farmasi juga perlu menggunakan informasi resmi dan terbaru sebelum merekomendasikan obat, serta meningkatkan edukasi kepada pasien demi keselamatan penggunaan obat. Kesimpulan, baik,
Untuk kasus clobutinol menunjukkan bahwa obat yang telah lama digunakan dan bahkan tersedia bebas tetap dapat memiliki risiko serius yang baru terdeteksi setelah beredar luas. Berdasarkan hasil evaluasi ilmiah, ditemukan bahwa clobutinol dapat menyebabkan perpanjangan interval QT dan aritmia jantung yang berpotensi fatal, sehingga manfaatnya tidak lagi lebih besar dibandingkan risikonya, dan akhirnya ditarik dari peredaran di Uni Eropa. Kasus ini menegaskan pentingnya sistem pharmacovigilance, pelaporan efek samping secara aktif, serta evaluasi manfaat risiko obat secara berkelanjutan. Bagi praktik farmasi, peran tenaga kefarmasian sangat penting dalam memastikan penggunaan obat yang aman, memberikan edukasi kepada pasien, serta selalu mengacu pada sumber informasi resmi dan terbaru demi keselamatan pasien. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai clobutinol. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.